Halo Sobat Dirgantara, kami dari kelompok 4 mata kuliah Multimoda and Frankfurt yang beranggotakan Heru Prasetyo, Regi Tefani Armada, Fridolin Yahya Dewata, Aditya Prakoso, Ahmad Mustafa, Utari Murtianingsih. Kami akan menjelaskan mengenai perusahaan ekspor. Apa itu eksportir? Eksportir adalah orang atau instansi yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain. Ekspor. Di masa yang modern ini, banyak sekali pihak yang membutuhkan jasa pengiriman barang, entah itu masyarakat biasa, perusahaan, hingga pemerintah, sehingga potensi bisnis jasa pengiriman barang terbuka sangat lebar. Hingga saat ini, belum ada teknologi pemindah barang untuk jarak jauh. Sehingga dapat dipastikan bahwa hingga waktu yang cukup lama, bisnis jasa pengiriman barang masih memiliki prospek yang baik ke depannya. Bahkan, menurut International Franchise Association, memasukkan jasa pengiriman barang dan kargo dalam satu kategori dari 10 usaha unggulan dengan potensi dan prospek paling unggul hingga 2030-an nanti. Tentu ini menjadi alasan mengapa bisnis jasa pengiriman barang belakangan mulai menjamur, bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi daerah terpencil sekalipun. Pengiriman internasional dari perusahaan ekspedisi merupakan salah satu pelayanan atau servis yang banyak diberikan untuk para konsumennya yang ingin mengirimkan barang besar atau kecil dan dokumen ke luar negeri. Ini perusahaan ekspedisi dengan layanan pengiriman internasional sudah banyak di Indonesia, di mana dengan layanan pengiriman internasional tersebut akan memudahkan proses pengiriman baik barang besar atau kecil, bahkan sampai dokumen pun bisa dilakukan. Alur outgoing kargo impor. Secara umum, proses outgoing kargo ekspor adalah sebagai berikut. 1. Kargo yang akan dikirim akan dilakukan pembukuan reservation terlebih dahulu. 2. Setelah melakukan reservation, kargo akan dibawa ke gudang penerimaan kargo, warehouse acceptance. Di sana, kargo akan dilengkapi dengan form pemberitahuan ekspor barang PEB dan pemberitahuan ekspor barang tertentu PEBT. From Shipper Letter of Instructions SLI, Packing Lists, Perishable and Live Animal dilengkapi dokumen karantina. Dokumen pelengkap lain itu dari proses di gudang penerimaan kargo, kargo akan dibawa ke unit bea dan cukai customs. Di customs, kargo akan menerima dokumen kargo dan persetujuan muat. Apabila dokumen pengangkutan lengkap, persetujuan itu berupa pengecapan stempel, di mana stempel tersebut sebagai tanda bahwa kargo yang bersangkutan diizinkan oleh pihak bea cukai untuk dikirim. Yang kedua, kemudian kargo yang dikirim sebelum disimpan di gudang pengiriman, warehouse movement. Dilakukan pemeriksaan X-ray terlebih dahulu untuk mengetahui isi yang akan dikirim. Ketiga, pemeriksaan tersebut, maka kargo akan disimpan di gudang store area. Akan dikirim akan dipacking ulang dengan menggunakan plastik blade up area. Jika sudah siap, kargo akan dimuat ke pesawat.
pengiriman, pihak-pihak terkait dalam pengiriman kargo. Ada 3 pilihan utama yang terkait dengan pengiriman kargo, yaitu pihak pengiriman shipper. Shipper bisa berguna perorangan, badan usaha dilakukan secara langsung tanpa perantara, atau melalui jasa ekspedisi muatan kapal laut atau ekspedisi muatan pesawat udara. Yang kedua, pihak pengangkut carrier. Carrier bisa berupa cargo sales airline, cargo sales agent, airline atau air carrier yang juga berfungsi sebagai pengangkut. Dan yang ketiga, pihak penerima konsigne. Konsigne bisa berupa perorangan, badan usaha, maupun dalam bentuk cargo agent. Incoming cargo. Secara umum, proses incoming cargo impor adalah sebagai berikut. 1. Kargo diturunkan dari pesawat dan dibawa ke breakdown area menggunakan dials. Down area kargo dilakukan proses pemisahan dan dilakukan proses pencatatan airway bill. Setelah itu, kargo akan disimpan di import warehouse atau captain's import untuk pemeriksaan fisik kargo dan dokumen-dokumennya. Yang keempat, pihak operator akan mengirimkan NOA, Notice of Arrival, kepada konsigne dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa kargo telah sampai dan siap diambil. Saat konsigne mengambil kargo, konsigne dikenai biaya sewa gudang. Setelah konsigne menyelesaikan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan bea dan cukai. Proses ini mirip dengan